warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arik Raisa dimanapun berada, hari ini saya coba untuk kasih tips ya, bagaimana mengenali keramik sama pemasangannya yang rapi ya. Harapannya teman-teman nanti bisa cari tukang, atau teman-teman yang saat ini juga pengen belajar jadi tukang juga bisa pakai tip ini ya. Di antaranya adalah ini. Kalau untuk milih keramik ya yang bagus ya, tentunya merek yang baik. Karena kalau merek yang biasa, kecenderungannya sisi samping ini ya, sisi samping ini cembungnya tidak rapi ya. Saya berapa kali menjumpai kejadian di mana masang keramik, satu dus itu ukurannya tidak sama, selisihnya ada yang sampai 0, sekian mili. Begitu dipasang beberapa dus ya, itu nanti tambah lama tambah selisih. Usahakan di saat beli keramik, satu mereknya sedikit bagus ya, untuk menghindari ukuran yang berbeda dalam satu dus. Terus yang kedua, usahakan belinya di saat dalam jumlah yang banyak, lebihkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ruangannya besar, lebihnya lebih banyak, bisa sampai 5 dus, 3 dus, karena menghindari kalau kurang jumlahnya atau adanya pecah ya. Pecah itu bisa di saat pengerjaan, kadang ada juga di dalam dus sudah pecah. Nah, yang saya takutkan adalah jumlah keramik yang kita beli, di saat kita kekurangan, nyari di toko susah ya. Khususnya yang di daerah Kalimantan, saya udah berapa kali mengalami hanya melebihkan 2 dus ya, sampai 3 dus, ternyata begitu kekurangan, nyarinya susah luar biasa. Karena di sini stoknya tidak sebanyak seperti di Jawa. Kemudian tips dalam pemasangan ya, tips dalam pemasangan di saat awal ya, kalau tanahnya sudah padat, tidak harus disiram lagi. Tapi kalau tanahnya belum padat, alangkah baiknya disiram air. Disiram air, kemudian diratakan sama pasir untuk daerah yang kurang rata. Nah, berikutnya adalah usahakan benang yang dipasang ya, ini harus kencang. Kenapa harus kencang? Di saat bentangan lantainya sangat jauh ya, kalau dia tidak kencang, nanti di titik yang di tengah ada kecenderungan benang ini akan turun, sehingga nanti di saat terpasang keramik ada risiko bagian tengah adalah turun ya. Sehingga nanti di saat kita nyiram air di lantai atau kita ngepel, air di tengah lantai menggenang ya, tidak bisa jalan. Nah, ini yang sering terjadi kalau ininya tidak kencang ya. Yang sering itu kita hanya melihat fungsi ini hanya sebatas untuk biar lurus, tetapi bagaimana ini berfungsi datar ya, tidak naik turun ya, ini tidak diperhatikan. Kunci kedua, di saat masang keramik ya, biar ini terkesan tidak bergelombang atau mungkin datar ya, usahakan pakai water pass. Water pass. Nah, kalau ini hanya jarak pendek ya antar keramik ya. Yang paling bagus lagi setelah dipasang, kontrolnya adalah pakai ini ya, dengan reng yang besi ini yang ukurannya agak panjang. Nanti bisa akan terlihat ya, bisa dipasang di banyak keramik ya, ini relatif datar ya, tidak banyak naik turunnya ya. Kalau ada sedikit mungkin tidak terlalu nampak gitu ya. Nah, berikutnya lagi, kelemahannya keramik ya dibanding granit ya. Kalau keramik itu tidak bisa rapat seperti granit
ya. Di saat masang dia pasti akan ada nut yang lebih lebar dibanding granit. Kenapa saya bilang agak lebar? Permukaan apa namanya, batas daripada keramik ya, di sisi-sisinya itu kecenderungan lebih cembung ya. Nah, dengan cembung ini dia tidak bisa nempel 100% ya. Beda sama dengan granit. Granit dia bisa nempel lebih rapi, lebih maksimal ya. Nah, kalau keramik yang bagus kemungkinannya dia maksimal itu sekitar 3 mili, 2-3 mili untuk jarak antar nutnya. Ya, ada 1-2 mungkin yang sampai 4 mili ya, seperti gini ya. Kalau ini udah sangat bagus ya. Kalau ini ya bisa dikatakan sedang ya, karena di atas kurang lebih di atas 2 mili ya. Nah, kalau keramiknya yang tidak bagus, biasanya ini tidak pernah ketemu, dia akan selisih terus ya. Ini yang saya khawatirkan. Kemudian yang jadi keluhan daripada konsumen terkadang adalah di saat diinjak keramiknya pecah ya. Itu karena di saat pemasangan keramik, luluhan yang ada di bawah keramik itu tidak terisi penuh, tapi terisi sebagian. Ini kita lihat triknya. Nah, usahakan di saat ngisi semen atau luluhan di bawah keramik ya, itu terisi penuh ya. Yang saya sering jumpain adalah itu hanya di tengah, tidak semua full sampai satu keramik keliling ya. Itu ada kecenderungan di saat terinjak dia akan pecah ya, karena bebannya dia tidak rata. Nah, usahakan hampir rata semua gini ya. Nah, rata gini ini sebenarnya buat tukang dalam dia proses pemasangan akan sedikit lambat ya. Karena apa? Untuk tekanan dia relatif berat karena sudah sangat rapat. Beda halnya kalau dia kosong, di ujung-ujungnya kosong ya, kemudian ininya relatif basah ya. Di saat dia ditekan gampang turunnya keramik. Tapi kalau dengan seperti gini dia akan lebih relatif berat untuk ditekan, sehingga betul-betul harus press ya, press, sehingga nanti dia untuk ininya bolong, di bawahnya kecil ya. Kemudian ada juga sering kita menjumpain diketok keramiknya kosong. Nah, ada dua kemungkinan. Satu tadi memang luluhannya ini bolong ya, atau kurang, atau bisa jadi di saat sudah ditempel ininya lepas di dalamnya itu tidak lengket ya, tidak lengket, sehingga dia ada ruang walaupun cuma satu jarum. Nah, biasanya itu kita tidak perlu melepas ini, tidak perlu melepas keramik, tapi cukup disuntik pakai semen cair ya, pakai suntikan itu yang dipakai orang kesehatan ya. Jarumnya dilepas, kemudian itu dikasih acian yang agak cair, kemudian teman-teman bisa suntikan di sininya ya. Harapannya itu begitu nanti disuntikan dia bisa mengikat daripada ini. Nah, ini setelah dipasang, ini kontrolnya pakai ya, kontrolnya pakai ini. Nah, kalau dia ini full luluhannya, di sininya nggak ada yang kosong ya. Ini tips tambahan ya, dimana kita sering kalau masang keramik yang bagian mepet sama tembok ya, itu sering untuk plesteran sama acian sampai bawah
ya sampai habis, kemudian baru pasang keramik. Kalau saya sarankan usahakan biar agak rapi, sisakan dulu untuk setan keramik biar bisa masuk ke dalam ya. Karena motong keramik itu bisa lurus ya, tetapi tembok terkadang ada batu atau apa sehingga dia tidak bisa ngikutin ya. Saran saya ini disisakan ini bisa dipakai untuk list ya, list keramik keliling ya, nempel tembok ya. Kalau memang tidak ya bisa langsung di plester sama aja yang di bawah. Nah, dengan disisakan ini keramik ini nanti potongan ini bisa ketutup sama plesteran sehingga dia rapi. Tidak perlu nanti di sini dinat. Beda halnya kalau sudah di plester baru pasang keramik, otomatis nanti di sini akan dinat. Ya, di dekat temboknya akan dinat. Kebanyakan itu potongannya tidak bisa rapi. Ya. Jadi saya sarankan sekali lagi usahakan masangnya plesternya belakangan setelah di keramik terpasang. Jadi ini biar rapi untuk sisi yang bagian dekat dengan tembok. Baiknya keramik sebelum dipasang direndam dulu ya, direndam dulu. Tujuannya biar nanti lengket sama luluhan ya. Oke, ini relatif ya waktunya. Ya, ini sedikit tip dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam sukses dari Arik Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.